Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Terga Penelza dengan NIM 85980433. Baiklah, di sini saya akan melakukan observasi terhadap anak berkebutuhan khusus untuk memenuhi tugas dari Ibu Paulinda Kencana, SPD GR NPD. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Ya. Perkenalkan, nama saya Terga Penelza dari Universitas Terbuka dari Salur Islam Tinggi, yang sedang melakukan observasi terhadap anak pada hambatan gangguan pendengaran. Apakah saya boleh mengamati pembelajaran di kelas Ibu? Ya, boleh. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Yo. Assalamualaikum. Di sini Ibu perkenalkan, Nak. Ini kakak dari Universitas Terbuka Islam Tinggi yang bernama Terga Penelza. Beliau akan melaksanakan observasi penelitian tentang anak berkebutuhan khusus. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita ya, Nak.
bahwasannya saya sudah melihat salah satu siswa di kelas ibu yang bernama Elsa. Ini saya melihatnya bahwa orangnya terkadang tidak langsung merespon saat dipanggil dan lebih memperhatikan gerakan maupun lisan. Jadi di sini saya ingin bertanya lebih jauh tentang Elsa ini. Apakah boleh? Boleh. Apakah benar Bu bahwa Elsa ini mengalami hambatan pada pendengarannya? Ya, anak seperti Elsa yang menunjukkan gejala kesulitan mendengar di lingkungan bising kemungkinan mengalami gangguan pendengaran atau gangguan transmisi pendengaran. Kemudian bagaimana kemampuan belajar Elsa dibanding teman-teman sekelasnya yang lain? Kemampuan belajar Elsa cenderung di bawah rata-rata teman sekelasnya karena kesulitan memahami konsep abstrak dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan pendidikan dasar. Bagaimana respon Elsa ketika dipanggil tanpa kontak visual? Misalnya Bu, dipanggil dari belakang. Anak sering tidak merespon jika dipanggil dari belakang. Biasanya baru merespon setelah disentuh atau ketika melihat langsung orang yang memanggil. Selanjutnya Bu, apakah Elsa mengalami keterlambatan dalam perkembangan bicara dibandingkan dengan usianya? Ya, Elsa mengalami keterlambatan bicara pada usia yang seharusnya sudah mampu menyusun kalimat sederhana. Anak ini masih menggunakan kata-kata terbatas. Bagaimana kemampuan Elsa dalam memahami instruksi yang diberikan secara lisan? Anak ini mengalami kesulitan instruksi yang panjang atau hanya disampaikan secara lisan. Namun jika instruksi disertai contoh atau gerakan, anak ini lebih mudah mengerti. Selanjutnya, apakah Elsa lebih mudah memahami informasi jika menggunakan bantuan visual, contohnya gambar, gerakan, atau tulisan? Ya, Elsa jauh lebih mudah memahami informasi jika menggunakan bantuan visual seperti gambar atau demonstrasi langsung. Bagaimana kejelasan ucapan Elsa saat berbicara sehari-hari? Ucapan Elsa kurang jelas dan terkadang terputus-putus sehingga perlu diperhatikan dengan lebih seksama untuk memahami maksudnya. Selanjutnya Bu, bagaimana interaksi sosial Elsa dengan teman sebaya di sekolah atau lingkungan dunia? Elsa cenderung menjadi anak yang pendiam dan lebih sering bermain sendiri atau dengan teman tertentu saja. Dalam kelompok, anaknya kurang aktif berkomunikasi. Selanjutnya Bu, apakah Elsa sering meminta pengulangan saat dia berbicara? Ya, Elsa sering meminta temannya untuk mengulang perkataan, terutama jika tidak melihat langsung wajah pembicara atau teman-teman di sekelilingnya. Selanjutnya, apakah Elsa pernah menjalani pemeriksaan pendengaran atau menggunakan alat bantu dengar? Anak ini pernah disarankan untuk melakukan pemeriksaan pendengaran, namun belum secara rutin menggunakan alat bantu dengar. Bu, ini pertanyaan yang terakhir ya Bu. Upaya apa saja yang telah dilakukan untuk membantu perkembangan komunikasi dan belajarnya Elsa di kelas? Upaya yang dilakukan antara lain menggunakan media visual saat belajar, berbicara dengan pelan dan jelas, memberikan contoh langsung, serta mulai berkonsultasi dengan guru dan tenaga profesional. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya yang sudah diberikan kepada saya, karena informasi ini sangat penting Bu untuk saya dalam hal pembuatan laporan Bu.